Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Sekarang kami mau beribadah. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya adik-adik, kita siap dong memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semua senang. Kita nyanyikan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, angkatnya kalau anak Tuhan gak boleh bohong ya adik-adik. Kita nyanyikan sama lagi ya. Siap? Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nyontek. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Iya, kalau bilang senang jadi anak Tuhan, berarti harus menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat apa yang kita lakukan ya adik-adik. Kalau ngomong bohong berarti nggak menyenangkan Tuhan. Kalau nyontek nggak menyenangkan Tuhan. Kalau mencuri nggak menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau kita mau senangkan hati Tuhan, karena kita nih senang jadi anak Tuhan, maka kita harus menjadi terangnya Tuhan. Kita mulai lagi ya. Beri dong. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang. Bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar
kita buat sekeliling kita. Nah, sekarang Cici mau ajarin satu lagu baru nih. Ini juga adalah salah satu perintah Tuhan untuk kita adik-adik. Kalau kita taat, Tuhan pasti disenangkan. Nah, judulnya apa? Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibu. Dengar-dengaran perintah Tuhan. Kita mau nih ya menghormati papa mama kita. Coba kalau ada papa mama di sebelahnya, dipeluk atau bilang, papa mama, aku mau dengar-dengaran, mau taat, mau hormat sama papa mama. Mulai hari ini sampai aku tua. Ya, kita mau ya sayang sama mama papa kita, sama seperti mereka juga sayang sama kita ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Udah siap belum? Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan semua keberadaan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Hai teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kesayanganmu. Kau telah menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa.
lagi kamu firman Tuhan, tolong berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan hari ini, coba sekarang Cici mau tanya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah adik-adik, minggu ini Cici mau lanjutin cerita firman Tuhan tentang keluarga Bapak Ishak. Adik-adik, Bapak Ishak ini mempunyai 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau ini adalah anak pertama Bapak Ishak yang merupakan kakak dari Yakub. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Ishak ini sudah sangat tua. Akhirnya, Bapak Ishak memutuskan, sepertinya sudah saatnya deh untuk memberikan berkat yang istimewa kepada anak sulung laki-lakinya sebelum ia meninggal. Berkat ini disebut dengan hak kesulungan yang merupakan suatu kehormatan yang diberikan kepada anak laki-laki sulung. Anak sulung itu apa sih artinya? Ada yang tahu adik-adik? Iya, betul. Anak sulung itu artinya anak tertua dalam suatu keluarga. Namun, sebelum Bapak Ishak memberikan berkat itu, Ishak meminta Esau untuk berburu seekor rusa. Dan ia meminta untuk membuat masakan kesukaan Bapak Ishak dari daging rusa itu. Inilah permintaan Bapak Ishak sebelum Bapak Ishak menyerahkan berkat itu kepada Esau. Esau sangat ingin sekali menerima berkat itu. Segeralah ia pergi berburu rusa itu. Nah, adik-adik, ternyata ibu dari Esau dan Yakub ini mendengar perbincangan Ishak dan Esau saat di kemah pada saat itu. Nah, adik-adik ada yang tahu siapa nama ibu Esau dan Yakub? Nama ibu Esau dan Yakub adalah Ibu Ribka. Ibu Ribka ini menginginkan sekali agar Yakublah yang mendapatkan berkat istimewa itu. Ribka dan Yakub memutuskan untuk mendustai dan menipu Ishak. Berdusta itu artinya berkata atau bertindak tidak sesuai dengan kebenarannya adik-adik. Ribka merencanakan kebohongan itu dengan Yakub, sementara Esau sedang berburu rusa untuk hidangan Ishak. Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil 2 kambing yang gemuk, 2 daging kambing yang gemuk. Lalu Ribka akan memasak dan mengolahnya sedemikian rupa sehingga rasanya seperti daging rusa kesukaan Bapak Ishak, dan ia merencanakan agar Yakub berpura-pura menjadi Esau. Tapi adik-adik, saat itu Yakub merasa takut untuk membohongi ayahnya, karena ia tahu ia tidak seperti Esau. Badan Esau itu berbulu, lengan Esau itu berbulu, lehernya berbulu, seluruh badannya berbulu. Sedangkan Yakub tidak. Yakub tahu bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan ayahnya saat itu. Tapi ibu Yakub meyakinkan dia bahwa ia akan mengatur semuanya. Ribka akhirnya segera mengambil pakaian terbaik Esau untuk dikenakan kepada Yakub. Lalu ia mengambil kulit kambing dan mengikatnya pada lengan leher Yakub sehingga badannya akan berbulu seperti Esau. Adik-adik, perbuatan ini sangat tidak menyenangkan hati Tuhan karena Yakub dan ibunya tidak bersikap jujur. Lalu Yakub membawa masakan daging itu kepada Ishak. Ishak saat itu buta adik-adik dan tidak bisa melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Lalu Ishak bertanya, "Siapakah kamu?" Dan Yakub menjawab, "Aku Esau, anak sulung ayah." Nah, adik-adik, Yakub telah berkata tidak jujur untuk menutupi tindakan penipuannya. Pada saat itu, Bapak Ishak bingung bagaimana mungkin Esau bisa mendapatkan rusa dan memasaknya begitu sangat cepat waktunya. Nah, pada saat itu, Yakub terjebak untuk berbohong lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ishak. Yakub menjawab, "Karena Tuhan telah menolong aku untuk mendapatkan rusa itu dengan cepat." Satu kebohongan
bisa membawa kita kepada kebohongan yang lain loh adik-adik. Nah, lalu Ishak meraba tangan dan lengan Yakub dan mengira bahwa betul ia adalah Esau karena tangannya berbulu. Dan Bapak Ishak meminta agar makanan itu dibawa kepadanya agar ia bisa segera menyantap makanan itu. Nah adik-adik, setelah Bapak Ishak selesai makan, Bapak Ishak menyuruh Yakub yang berpura-pura menjadi Esau itu untuk mendekat dan mencium Ishak. Saat itu, Ishak mencium bau pakaian Esau. Dan kini ia yakin, wah ternyata benar, ia sedang berbicara dengan Esau. Setelah itu, segeralah Ishak memberkati Yakub adik-adik dengan berkat yang seharusnya itu adalah milik Esau. Ishak memohon agar Tuhan memberikan makanan, tanah, dan ternak yang berlimpah-limpah kepada Yakub. Ia berdoa agar Yakub berkuasa atas saudara dan keluarganya. Yakub akhirnya menerima semua berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Setelah itu, Yakub keluar dari kemah Ishak adik-adik. Dan setelah itu masuklah Esau yang membawa makanan dan hasil buruannya. Pada saat Esau masuk, Bapak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan ia sangat terkejut ketika ia tahu bahwa itu adalah Esau yang sebenarnya. Bapak Ishak sangat merasa sedih sekali adik-adik ketika ia menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh Yakub. Esau menjadi sangat marah saat itu kepada Yakub karena ia telah mengambil berkat yang seharusnya itu milik Esau, dan ia segera mencari Yakub sampai ia menemukannya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama untuk taat dengan firman Tuhan, dengan berkata dan bertindak dengan jujur dan benar, sehingga hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh siapa adik-adik tadi? Ya, oleh Yakub dan ibunya yang telah melakukan suatu kebohongan. Waktu kita memulai suatu kebohongan, bisa jadi kita akan terus jatuh dalam dosa kebohongan itu untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya adik-adik. Adik-adik, boleh nggak kita berbohong sama papa, sama mama, atau kita berbohong sama guru kita, atau sama teman kita, atau sama siapapun? Tidak boleh ya adik-adik, karena berbohong itu adalah dosa dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita berbohong, kita bisa melukai perasaan orang lain, sehingga kita bisa jadi tidak dipercaya oleh orang lain. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mentaati firman-Mu. Bapa, melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar Tuhan, agar kami bisa selalu berkata dan bertindak dengan jujur sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin pernah berbohong, kalau mungkin kami pernah berbuat dosa. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami mau taat, kami mau mengikuti setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati Papa, Tuhan berkati Mama, Tuhan berkati kakak kami, Tuhan berkati adik kami.
kapanpun dan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online Live Kids selanjutnya adik-adik. Sampai jumpa, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ya, Cici datang buat pengumuman nih. Pengumuman apa? Coba dibuka bukunya, dibuka matanya, dengerin Cici ya. Begitu mau papanya, dengerin infonya ya mau papa. Jadi dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional se-GSJA, maka Live Kids mengadakan lomba nih. Wah, lomba apa ya? Lombanya adalah lomba storytelling, lomba bercerita. Wah, siapa yang boleh ikut? Semua anak boleh ikut dong, dari kelas anak-anak, pratama, dan madya. Semua boleh ikut. Nanti akan ada pemenangnya loh. Tiap level diambil 2 pemenang yang terbaik, yang paling kreatif, yang paling cepat, yang paling luar biasa. Dan hadiahnya juga enggak biasa-biasa aja, hadiahnya luar biasa loh adik-adik. Ada piala, wow, ada piagam, wow, terus ada voucher juga. Dan yang paling heboh, nanti pemenangnya akan tampil juga di ibadah raya Gereja Bethlehem dan juga ibadah online Live Kids. Luar biasa ya adik-adik. Nah, ceritanya apa? Durasinya maksimal berapa menit? Terus cara upload videonya bagaimana? Nanti akan diinfokan di grup WA kalian masing-masing ya adik-adik. Jadi perhatikan di grup WA-nya info-info dari guru-guru kelas kalian. Nanti kalian bikin videonya, kalian ikut lombanya. Kalau ada kendala, ada hal-hal yang sulit dimengerti atau ada kesulitan-kesulitan, cepat langsung menghubungi guru-guru Live Kids atau menghubungi Live Kids di medsosnya. Boleh bawa papa ya. Batas upload, batas kirim videonya itu tanggal 30 Mei jam 5 sore ya adik-adik. Nanti pemenangnya akan diumumkan tanggal 6 Juni di ibadah online kelas kalian masing-masing. Jadi, ayo ikutan, kita tunggu ya cerita-cerita kalian nih yang pasti luar biasa. Nah, sekarang kita dengerin apa? Live Kids News. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian tips hari ini. God bless you. Halo adik-adik, challenge minggu ini adalah membuat video ayat hafalan. Upload video yang sudah kalian buat ke medsos Papa, dan jangan lupa tag dan mention ke medsos Live Kids. Nah adik-adik, kita mau hafalkan dan juga lakukan ya ayat hafalan minggu ini. Nah sekian info untuk hari ini, sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you all, bye.